Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Rudi Alfadina Ginting. Saya dari Prodius. Di sini saya akan mempresentasikan OSI model dan fungsi dari setiap layer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rudi Alfadina Ginting dengan NIM 11S23004 dari program studi S1 Informatika Angkatan 2023. Baiklah, saya akan memulainya. Pengenalan OSI model. Model OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi standar yang dirancang untuk memahami, merancang, dan memecahkan masalah dalam komunikasi jaringan komputer. Model ini memecah proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan terstruktur yang masing-masing dengan fungsi spesifik. Tujuan utama dari model OSI adalah untuk menyediakan standar universal yang memungkinkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak jaringan dari vendor yang berbeda dapat bekerja secara efisien dan kompatibel. Model Yoshi dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984 sebagai bagian dari upaya untuk memecahkan tantangan interoperabilitas antar sistem jaringan yang kompleks dan beragam. Model ini tidak hanya membantu teknisi jaringan memahami bagaimana data diproses dan dikirimkan, tetapi juga memberikan pedoman desain untuk pengembangan protokol jaringan yang efisien. Tujuan dan pentingnya model Yoshi. Yang pertama itu adalah standarisasi komunikasi jaringan, yang kedua ada abstraksi proses, yang ketiga ada interoperabilitas, yang keempat ada pengembangan modular, yang kelima ada pemecahan masalah sistematis, dan yang keenam mendukung revolusi teknologi. Tujuan ini akan berjalan juga seiring dengan saya menjelaskan lapisan per layernya nanti. 7 lapisan moderasi dari atas ke bawah. Itu yang ada aplikasi, presentasi, sesi, transport, jaringan, data link, dan visi. Saya akan menjelaskannya mulai dari yang pertama. Lapisan pertama dalam model OSI atau Open System Interconnection yang bertanggung jawab untuk transmisi data mentah dalam bentuk sinyal fisik melalui media komunikasi. Lapisan ini fokus pada aspek perangkat keras dan metode transmisi data. Fungsinya yaitu transmisi data, mentransmisikan sinyal listrik, optik, atau elektromagnetik antar perangkat. Yang kedua, koneksi fisik, mengatur aspek mekanik, elektrik, dan prosedural koneksi fisik. Yang ketiga ada media komunikasi, menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan media komunikasi seperti kabel tembaga, fiber optik, atau gelombang radio. Protokol dan teknologinya adalah Ethernet, yaitu teknologi LAN umum, koneksi berkecepatan tinggi, USB standar antarmuka serial untuk perangkat peripheral, dan DSL menggunakan jalur telepon untuk koneksi internet, dan ISDN yaitu standar jaringan digital terintegrasi untuk data, suara, dan video. Selanjutnya ada data link layer atau lapisan tautan data. Data link layer bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data yang andal antara dua perangkat dalam jaringan lokal atau LAN. Fungsinya itu memastikan transfer data yang andal antara dua perangkat yang terhubung secara langsung, menangani pembentukan frame deteksi dan koreksi kesalahan, mengatur aliran data untuk mencegah terjadinya benturan dalam jaringan. Di sini ada sublapisannya yaitu media access control atau MAC mengontrol akses ke media fisik, dan logical link control atau LSC yang menangani identifikasi protokol jaringan dan koreksi kesalahan. Di sini protokol teknologinya ada tiga, yaitu Ethernet dengan IEEE 802.3, yaitu teknologi LAN umum, koneksi berkawat berkecepatan tinggi, lalu WiFi IEEE 802.11, standar kabel untuk jaringan ARK, dan PPP point-to-point protokol, yaitu protokol untuk koneksi point-to-point sering digunakan untuk akses internet. Lalu ada network layer atau lapisan jaringan. Network layer bertanggung jawab untuk mengolah pengiriman data antar jaringan dan menentukan jalur terbaik melalui routing. Fungsinya itu bertanggung jawab untuk pengalamatan logis dan routing data agar dapat mencapai perangkat tujuan di jaringan yang berbeda. Memastikan bahwa data dikirimkan melalui jalur terbaik berdasarkan koneksi jaringan dan mendukung fragmentasi dan penggabungan kembali paket data. Di sini protokol dan teknologinya ada 5, yaitu ICMP atau Internet Control Message Protocol, RIP atau Routing Information Protocol, OSPF atau Open Shortest Path First, BGP atau Border Gateway Protocol, dan IP atau Internet Protocol. Selanjutnya ada transport layer atau lapisan transportasi. Transport layer bertanggung jawab untuk memastikan transfer data ujung ke ujung yang andal antara perangkat pengiriman dan penerima. Fungsinya itu memberikan transfer data end-to-end yang andal dan terjamin urutannya, mengatur segmentasi data, mengendali aliran dan koreksi kesalahan, lalu memecah data aplikasi menjadi segmen lebih kecil dan menyusunnya kembali di penerima. Protokol dan teknologinya ada 2, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang berorientasi koneksi yang menyediakan pengiriman data yang andal dan berurutan.
Lalu ada UDP, User Datagram Protocol, yaitu protokol tanpa koneksi yang menawarkan transmisi data yang lebih cepat tetapi kurang handal. Di sini ada session layer, yaitu lapisan sesi. Session layer bertanggung jawab untuk mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Fungsinya yaitu mengatur sesi komunikasi antara perangkat termasuk pembukaan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Lalu mengelola dialog komunikasi antara dua aplikasi seperti menentukan apakah komunikasi dilakukan secara full duplex atau half duplex. Di sini protokol dan teknologinya ada tiga, yaitu NetBIOS, yaitu protokol untuk penamaan dan penemuan perangkat pada jaringan lokal. Setelah itu ada RPC, yaitu Remote Procedure Call, yang memungkinkan aplikasi pada satu sistem untuk memanggil prosedur pada sistem lain secara transparan. Lalu ada PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol, yaitu protokol VPN yang relatif sederhana untuk membangun koneksi transkripsi antara dua titik. Lalu selanjutnya ada presentation layer atau lapisan presentasi. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk memastikan data dapat dimengerti oleh aplikasi dengan mengkonversi format data. Fungsinya itu untuk mengubah format data menjadi format yang dapat dimengerti oleh aplikasi pada perangkat penerima, menangani enkripsi dan deskripsi data untuk keamanan, dan mengkompresi data untuk menghemat bandwidth. Di sini protokol teknologinya ada tiga, yaitu American Standard Code for Information Interchange, yang itu kode standar untuk huruf, angka, dan simbol di komputer, yaitu ada JPEG atau Joint Photographic Export Group, yaitu format gambar umum, bagus untuk foto, ukuran file lebih kecil karena dia dikompresi. Setelah itu ada Secure Socket Layer dan Transport Layer Security, yaitu yang menggunakan keamanan internet seperti website HTTPS. Lalu yang terakhir ada application layer, yaitu lapisan aplikasi. Application layer bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka langsung antara pengguna dan jaringan melalui aplikasi. Fungsinya itu memberikan antarmuka langsung antara aplikasi jaringan dan pengguna akhir. Mengelola komunikasi data tingkat tinggi seperti transfer file, email, dan browsing web. Di sini ada 4 protokolnya, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol dasar untuk komunikasi web yang memungkinkan pelanggan web untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Setelah itu ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu protokol untuk mentransfer file antara komputer dan menyediakan cara yang andal untuk mengunggah dan mengunduh file melalui jaringan. Setelah itu ada DNS, yaitu Domain Name System, yaitu sistem penamaan domain yang menerjemahkan nama domain, misalnya Google.com, ke alamat IP numerik yang dibutuhkan komputer untuk berkomunikasi. Setelah itu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk pengiriman email yang digunakan oleh server email untuk menuliskan pesan email antara satu sama lain. Setelah itu kita akan masuk ke kesimpulannya. Model sini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi jaringan secara terstruktur dan efisien. Di lapisan pertama, physical layer, dia akan bertanggung jawab untuk transmisi data dalam bentuk sinyal fisik melalui media seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio, dan memastikan bahwa bit data dapat ditransmisikan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan selanjutnya kita ke lapisan 2, data link layer, yang mengatur aliran data antar perangkat dalam jaringan yang sama, memberikan pengalamatan perangkat dengan MAC address, dan memastikan data dikirim tanpa kesalahan menggunakan metode deteksi dan koreksi kesalahan. Lalu di lapisan ketiga, network layer, data yang diutekan antara jaringan yang berbeda menggunakan alamat IP, serta menangani fragmentasi dan pengalaman ulang paket untuk pengiriman yang efisien dan lebih akurat. Setelah itu pada lapisan 4, ada transport layer yang akan memastikan pengiriman data yang handal dan tepat urut dengan membagi data menjadi segmen-segmen dan menyediakan kontrol aliran serta pengendalian kesalahan yang menggunakan protokol seperti TCP dan UDP. Dan setelah itu ada session layer pada lapisan kelima, yang akan mengelola komunikasi antara aplikasi dengan membangun dan memelihara dan mengakhiri sesi antar perangkat, dan menangani sinkronisasi data dalam sesi yang sedang berlangsung. Setelah itu di lapisan 6 ada presentation layer, yang akan mengkodekan data, menginskripsi data, dan akan memformat untuk memastikan kompatibilitas antara aplikasi yang menggunakan format data yang berbeda, seperti teks ataupun gambar. Setelah itu yang terakhir, ada application layer yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna akhir dan menyediakan layanan jaringan, serta browsing web, email, dan berbagi file, serta memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi melalui protokol seperti HTTP, FTP, dan maupun SMTP. Maka setiap lapisan dalam model Yoshi ini akan memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan data dapat dikirim, diterima, dan diproses dengan benar antara perangkat yang akan terhubung di dalam suatu jaringan, serta menjaga keamanan, efisiensi, dan interoperabilitas antar sistem yang berbeda. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.